Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang pernah mengisi di acara kita sebelumnya. Nah, hari ini beliau mau menyampaikan apa yang adalah, saya bisa bilang, salah satu passion beliau. Dan beliau adalah seorang penulis buku, dan hari ini kita nanti ada giveaway-nya. Jadi kalau kalian di sini ada yang komen, untuk 2 orang yang ngasih komentar pertama, kita akan kirimkan buku itu kepada saudara secara gratis. Nah, mungkin boleh kasih thank you dulu Ci sebelumnya. Kembali lagi nih bersama kita gitu. Dan kemarin kan Cici udah cerita tentang perjalanan Cici nih. Nah, yang kemarin tidak dibahas sama sekali adalah bagaimana Cici bisa membiayai 2 round kemo, 2 round radioterapi. Karena kemo itu nggak ada yang murah kan Ci ya? Gitu. Itu mungkin boleh cerita nggak dikit Ci, gimana nih Ci bisa begitu Ci? Iya, David, thank you ya diundang kembali untuk boleh berbagi. Kali ini masalah biaya ya berarti nah, ya. itu penting kan ya gitu ya. Kan orang udah sakit mah udah nggak enak, tambah pikiran biaya gimana tuh Iya. ya. Ya saya bersyukur sih. Coba kalau waktu itu ya udah sakit, mikirin badan sendiri, mikirin duit gitu ya. Bersyukur. Awalnya gini, tahun 94 saya adalah seorang konsultan juga waktu itu ya. Konsultan apa nih? Insurance Insurance dong. ya, insurance, Waktu okay. itu. Mulai dari masih dulu lah, belum kayak sekarang ya, masih tradisional banget. Saya hanya melihat bahwa oh ya udah bagus lah. Karena saya sempat kuliah nggak selesai karena si papi itu nggak punya duit gitu ya untuk nyekolahin sampai selesai. Kuliah cuma sampai 1 tahun aja. Jadi saya lihat harusnya saya punya dong asuransi buat anak sekolah. Awalnya begitu doang. Tapi ternyata diajak oleh temennya papi itu untuk ikut. Saya pikir ngapain sih? Enggak lah, kalau beli oke, tapi buat gitu enggak, susah jualannya. Menurut saya waktu itu. Tapi ternyata waktu saya kan ogah-ogahan, si papi nggak mau suruh saya yang berangkat, jadi saya berangkat, ogah-ogahan dijemput. Ya udahlah, karena saya memang malas berangkat. Berangkat, kemudian saya lihat kok bagus ya gitu kompensasinya tuh kalau saya sebagai konsultan. Hari kedua nggak usah dijemput, saya berangkat sendiri. Oke, semangat ya. Semangat gitu ya. Money gitu. Akhirnya dari situ saya mulai berproses. Nah, dari awal saya cuman suka untuk memberikan satu informasi kepada teman-teman atau orang yang saya kenal adalah yang menurut saya baik. Jadi kayak program beasiswa sekolah, karena saya merasa kalau papi saya dulu punya beasiswa maka saya sekolah tinggi gitu. Jadi ceritanya tentang itu. Kalau misalkan kita punya, mungkin orang tua kita nggak kaya, tapi kita bisa program itu sehingga anak kita akan bisa menikmati gitu ya, program-program seperti itu. Kemudian yang saya waktu itu paling sering sharing adalah kalau orang tua kita nggak ada, terus aset-aset harus berpindah, itu butuh apa? Untuk mengalihkan aset butuh duit, karena ada pajak waris. Nah, jadi saya selalu ceritanya 3 poin itu doang gitu. Terus saya tidak suka yang namanya kesehatan, kan ada asuransi kesehatan tuh. Saya nggak mau jual. Kenapa Lin? Ribet tuh diteleponin orang, enggak lah. Jadi kalau kadang ya mau beli gitu, zaman-zaman itu saya bilang, beli ke teman saya aja ya, saya kenalin gitu ya. Oke. Tapi Cici sendiri berarti dari awal udah ikut insurance gitu? Dari 94. Dari 94. Jadi istilahnya dari yang istilahnya tahun 94 itu sampai Cici yang kena kejadian kemarin tuh berarti lebih dari berapa tahun tuh? Enggak, waktu itu kan nggak mau, tapi ada satu momen kalau nggak salah tahun 2015 atau berapa ya? Ya udahlah, gua ikut, tapi yang kecil aja. Oh, berarti Cici masuknya itu baru tahun 2012? Insurans kesehatan? Itu yang kamarnya cuma 300.000, paling kecil, pokoknya asal ada. Oh, berarti Cici dulu jualan insurance, tapi Cici nggak ambil. Insurance health nggak ngambil. Tapi ngelihat gitu, terus akhirnya 2015 ambil? 2013 ambil, tapi yang kecil doang. Ya, yang kecil aja tuh buat ya udahlah, kalau nanti masuk gua tinggal tambah sisanya aja. Tuh temen gini-gini nggak tahu gimana lah pokoknya. 2018 sebenarnya Cici tuh mulai nggak aktif itu sejak 2007, udah nggak aktif lagi, maksudnya jualan nggak aktif, tapi sebagai konsultan saja buat teman-teman gitu ya. Jadi 2018 nggak tahu gimana ada temen nih lama nggak ketemu, oh Lin gini. Ya udahlah, gua ambil. Itu nggak tahu apa-apa deh, ngambil ini gini bagusin gitu ya, menurut lu nih bagus. Ya udahlah gitu, gua ambil bulanan aja lah biar nggak berasa gitu kan. Udah dibuatin sama dia, udahlah gitu. Itu September kalau nggak salah.
September 2018 ikut tuh. Aha. Oke, ikut yang dipakai ini nih. Iya. Udah ikut dong, nggak pernah pikir, nggak pernah apa, nggak pernah pakai juga. Terus 2019 kan si Mami kena, kan jadi periksa-periksa kan. Tapi kan sistemnya waktu itu masih harus rimbes. Terus udah gitu kalau yang rawat jalan kan nggak bisa, harus rawat inap kayak begitu. Jadi ya udah nggak kepake lah istilahnya. Tetapi pada saat kena jackpot itu tadi, ya, jackpot yang kemarin di sharing itu, aduh gimana nih, terus nanya dong, ini gimana, gua harus gimana, harus gini gitu. Ya udah, jadi tiap kali gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung ya Fit ya, mungkin ya. Ada kali 3M lebih ya. Itu cuma di Indonesia loh ya, di Indonesia. Dan cukup bersyukur gini, itu insurance punya Cici itu bisa kepake di luar negeri. Tetapi pada saat itu nggak berguna loh, kan nggak bisa pergi, pandemi kan. Pandemi ya. Jadi pikir-pikir, ya ada bagusnya lah. Karena pada saat seperti itu, yang bisa menolong kita dan terdekat yaitu di Indonesia. Jadi kenapa tidak dari sekarang kita juga ngelihat rumah sakit di Indonesia, mana yang bisa menghandle kita dengan baik. Gitu ya. Jadi waktu itu pemikirannya langsung saya mesti cari rumah sakit yang bisa menghandle dengan baik, yang apa ya, apa kan kita nggak pernah tahu. Kayak misalkan kayak waktu itu saya mikir mau di mana ya, mau di Jakarta, ngitung nih kalkulasi. Kalau di Jakarta masih bolak-balik, kondisinya lagi begini, nanti gimana ya anak-anak, gimana. Akhirnya kita putuskan Surabaya. Ya sudahlah gitu ya. Katanya di situ kan, katanya nggak tahu, di situ oke lah. Tapi berdoa dong tentunya ya. Ada damai sejahtera enggak dan sebagainya, ya udah akhirnya cuman ngasih kartu gitu ya, dah gitu, beres semua lah. Meskipun nggak bermalam, jadi kayak sekarang nih kan udah nggak bermalam nih. Kalau insurance itu kan, kalau saya nggak tahu ya yang company lain, tapi yang Cici ikut sampai 5 tahun meskipun rawat jalan masih di cover yang berhubungan dengan apa penyakit yang terakhir itu. Terus gitu masih, jadi cek darah, cek apa itu masih di cover atas dokter yang sama. Jadi dokternya harus sama. Kalau dokternya ganti beda gitu, harus dokter yang sama. Jadi dari situ tercover dong. Masalah pengobatan biaya itu tercover. Tetapi pada saat itu tentunya siapa sih yang tahu hidup Cici gitu ya. Itu Cici tuh mikirnya banyak banget, aduh gimana ya. Tuh mulai mikir tuh, sebentar, gue udah siapin apa aja buat anak-anak ya, apa ya gitu ya. Terus nyari-nyari lagi tuh, jadi nyari apa yang bisa gue ini ya. Aduh kalau sampai nanti ini gimana gitu. Kemudian ada lagi tuh, ada beberapa yang ini, ya deh gue mau kasih anak gue tambahan ini. Jadi nyari tuh, jadi dalam masa-masa itu bisa ngebeliin lagi tuh. Premi tambah, maksudnya apa ya, polis baru lah. Polis baru buat untuk anak-anak kan. Buat anak-anak. Oh ini ya. Apa aja tuh Ci? Buat anak Cici gini pikirnya, karena Cici nggak tahu nih. Itu waktu pas kemo yang awal. Satu yang Cici lakukan adalah browsing, dia bakal kuliah di mana. Karena nggak tahu, anak masih yang nomor 5 itu berarti 3 tahun lalu tuh SMP kelas 1 atau 2. Kemudian yang kecil berarti masih SD kan, yang nomor 6. Jadi nyari sekolah, terus nyari program tambahan kan. Biasanya Cici rata-rata ambil yang 5 tahun punya. Paling lama 10 tahun, gak pernah ambil 15-20, gak pernah. Jadi 5 tahun kenapa? 5 tahun selesai, ambil lagi gitu. Ambil yang lain lagi, jadi punya macam-macam. Company-nya juga macam-macam gitu ya. Jadi oh ini oke ya, dilihat, dihitung gitu. Nah terus yang waktu itu nambah adalah kalau toh Tuhan panggil waktu itu, saya mau anak saya tetap mengingat saya. Jadi waktu dia nanti berusia 55 tahun, dia bisa dapat duit, dia mungkin senang dan ingat, oh ini mama yang kasih. Itu doang gitu ya pemikirannya. Yaudahlah ambil itu gitu. Terus kan berhitung kan, berapa sih yang gue bisa saving gitu untuk itu. Ada beberapa kan yang ini. Gue lihat, oh yang ini oke lah. Karena dihitung-hitung kayak Cici tuh gak suka minum kopi sih. Apalagi udah sejak treatment. Kan nggak minum itu semua, enggak, yang biasanya kopi tiap pagi tuh udah nggak minum. Jadi itu tuh udah mulai, ya udahlah anggap gua nggak ngejajan gitu 1 hari nggak minum kopi kayak begitu. Atau buat yang seneng belanja gitu ya, Cici tuh suka beli ini, kalau ke supermarket ya itu suka beli ini diskon nih, padahal nggak butuh
Tapi Cici suka beli buat apa? Nanti buat dikasih lagi ke orang. Karena kan ada pertemuan-pertemuan gitu. Udah lah anggap gue nggak beli ini, sementara gue saving dulu ke sini nih. 100.000 tiap hari sampai 5 tahun, ya udahlah, udah jadi closing tuh itu buat mereka. Bentar lagi selesai dan ini lagi cari lagi gitu. Lagi cari lagi. Dari situ buat Cici sendiri gini, karena gue nggak tahu gue masih ada atau enggak perjalanan kemarin, jadi itu yang dipersiapkan. Jadi kalau buat anak muda nih kan kalau misalnya orang biasa sadar insurance tuh biasa kan udah minimal SMA, kuliah gitu kan ya. Kalau masa-masa itu tuh menurut Cici yang apa ya visible kali ya mereka ambil itu polis apa? Kalau untuk anak mereka SMA, mau ambil gitu. Ya kalau mereka mau ambil anak kan kuliah. Belum bisa cari duit. Iya dari uang jajan mereka mungkin dari gitu. uang jajan. Misalnya gitu. Karena gini orang tua yang zaman belum nggak banyak orang tua itu sadar insurance gitu loh. Gitu. Kalau misalnya anaknya mau insurance itu baiknya mereka ngambil apa? Kalau buat ya anak-anak muda zaman sekarang lah. Gitu. Ada banyak sih, ini discuss sama anak saya. Namanya Joshua. Umurnya 16 tahun. Iya. Saya bilang gini, Joshua, nanti waktu kamu umur 17 tahun, Mama mau kamu bisa cari duit. Karena waktu itu saya ngomongnya tuh waktu lagi sakit kemarin kan. Iya. Kenapa? Karena Mama nggak tahu umur Mama sampai kapan. Tapi itu melekat di pikiran dia bahwa umur 17 dia harus cari duit. Tapi Ma, aku kan masih sekolah. Nggak apa-apa, nanti kita kolaborasi ya. Mama kasih begini, nanti Joshua yang bikin videoin, Joshua yang edit gitu. Nggak apa-apa mulai dari gitu. Terus gini, saya cerita tuh, Cici cerita ke dia. Joshua tuh lebih suka yang kayak tadi Cici cerita atau yang gini Joshua nih nabung nih. Terus nanti waktu udah nabung, kan nabungnya cuma 6 tahun gitu ya, 6 tahun nabung. Tapi nanti tiap 5 tahun Joshua dapat misalkan ambil setiap tahun yang setiap 5 tahun Joshua dapat uang 100 juta. Setiap 5 tahun 100 juta gitu ya, sampai tahun ke-20 dapat 500 juta. Terus tiap tahun Joshua dapat 50 juta. Joshua lebih senang yang mana? Yang ini dong Ma gitu kan. Iya sih tapi mahal. Kalau Joshua mau yang itu, Joshua masih kerja untuk dapetin yang itu. Mama udah beliin yang itu kan udah good dong. Kamu kalau mau yang itu kamu sendiri yang kerja. Gimana Mah gitu. Jadi saya kasih masukan ke dia. Kita kan nggak tahu orang tuanya bisa beliin atau enggak. Kalau dikata yang bagus, anak kan tadi bilang mau yang itu tuh. Kan Cici bilang yang ini sama yang ini, dia mau yang seperti itu. Oh dari kacamata anak mau yang kayak begitu tuh dapetnya cepat. Kacamata orang tua kan lihat kemampuan dong. Itu biasa kalau misalnya buat let's say buat yang uang jajannya cuman 1 bulan 1 juta gitu. Nah itu ngambil berapa kira-kira yang untuk bikin insurance? Ini insurance tuh berarti sifatnya lebih tabungan berarti insurance ini ya? Oke. Sifatnya tabungan. Sebenarnya kurang setuju sih dengan kata-kata tabungan. Investasi? Karena kalau enggak juga. Asuransi itu bukan investasi, asuransi juga bukan tabungan. Kalau kita mau menabung di bank dong, bank bingung kita nabung gitu kan. Mau investasi ya ada yang lain-lain kayak reksadana, saham. Buat Cici asuransi is asuransi. Itu kita berbagi resiko. Jadi jangan sama-samain atau digabung-gabungin. Itu udah menurut Cici nih orang kuno ya. Itu konsep yang kurang tepat. Karena banyak agen asuransi yang saya ketemu bilangnya itu sekalian ada bagian insuransinya, ada bagian investasinya, kan selalu bilang begitu. Gak bisa. Ya. Karena waktu kita berpikir itu adalah investasi, namanya investasi ada mau untung nggak? Iya pasti. Dan waktu nggak dapat return, marah nggak? Iya. Rugi itu, berarti kan? Iya, nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi insurance itu bukan. Insurance itu kalau ngomong tadi pakai bahasa investasi untung rugi ya. Dapatnya itu kalau mati baru untung tuh. Ini, wah itu kuno gini. Loh, ini kita mau ngomong sesuatu yang fakta nggak sih? Bahwa kita lihat dong apa sih makna dari asuransi? Asuransi itu berbagi resiko supaya resikonya nggak kita sendiri, tapi dibagi gitu. Dan kalau mau yang tadi ya bicara yang Cici bilang ada tahapan buat anak sekolah, ada tahapan buat pensiun, ada yang begitu. Itu kita nggak bisa ngomong untung dan nggak bisa ngomong rugi. Tapi itu semua dibikin di program. Untuk apa?
supaya saya punya goal loh ini. Goal saya mau capai nih. Nah, kita dibantu tuh sama produk-produknya asuransi, karena kalau kita sendiri nggak capek-capek dong. Berapa yang harus kita taruh? Karena kita nggak bagi resiko, kita handle sendiri. Tapi waktu kita bagi ke asuransi, asuransi kan ada lagi namanya reasuransi. Dia bagi lagi tuh. Ya udah, dengan uang yang kecil kita bisa dapat manfaat yang besar. Tapi itu jangan bicara untung, jangan bicara tabungan, jangan bicara investasi. Asuransi itu kalau dari kacamata Cici ya. Kalau anak muda kan biasa dong orang marketing ini gini. Dan kadang orang lebih seneng, jujur lebih seneng kan bahwa iya tuh bagus tuh gini. Enggak, jadi kadang kala ya apa yang gua sampein begini orang gak mau denger. Ya biarin lah, terserah. Tapi saya akan mengatakan apa yang saya tahu bahwa asuransi bukan tabungan, bukan juga investasi. Mau digabungkan bagaimana? Enggak, itu adalah berbagi resiko. Meskipun produknya variatif, tapi basicnya bukan seperti itu. Kalau buat karyawan itu polis apa yang sebaiknya mereka ambil? Kebutuhannya dulu apa? Contoh gini, dokter kandungan, kan gak melulu orang yang mau melahirkan ke dokter kandungan. Ada yang mau pasang spiral, ada yang mau cuman check up pap smear atau apa. Nah, pertanyaan itu juga sama, kebutuhannya dia apa? Nggak bisa sama. Oke, jadi artinya harus one on one. Tetapi kalau mau ngomong general nih ya, general. Satu, untuk karyawan, kalau kalian tidak punya BPJS, punyailah asuransi kesehatan. Jangan ngomong gua udah di cover sama perusahaan, kan waktu kerja. Kalau nggak kerja kan nggak ada. Ikutlah segera BPJS atau asuransi kesehatan. Itu untuk kesehatan. Tetapi untuk asuransi jiwa atau life insurance, karyawan ini kan ada levelnya dari bawah sampai atas. Yang mana dong gitu ya? Yang mana? Kalau yang paling minim, paling sederhana, Cici selalu menawarkan atau memberikan informasi buat mereka. You pengen dapat yang gede dong, tapi pakai uang kecil. Kalau misalkan 1 bulan bisa berapa? 1 bulan bisa 1 juta. Mampu nggak kalau 1 juta? Berarti lebih kurang ya bisalah dapat sekitar uang pertanggungan 1 M lebih kurang. Kalau di bawah itu gua nggak mampu nih, cuman bisa gopek, ya lebih kurang separoh lah. Itu aja sih. Jadi kalau misal seperti itu berarti sehari yang rokok, jangan rokok berapa ini bungkus gitu, kurangin. Karena apa? Tapi kalau ngerokok bisa mempercepat cair pertemuan ya. Nah itu baru untung ya. Baru untung itu. Saya sampai bingung. Tahu nggak sih kalau dihitung gitu bisa kebeli motor loh itu rokok. Terus saya nggak ngerti tuh. Ya itu urusan orang yang merokok lah. Saya tidak ingin berkomentar itu. Ya seperti itu sih Fit. Jadi yang saya sarankan adalah yang paling murah. Saya tidak akan menyarankan untuk yang misalkan kayak buat pensiun, kayak buat anak sekolah, itu biasanya tinggi. Sedangkan untuk dia mau memahami sebuah insurance penting gitu, saya pasti harus kasih yang paling murah. Mungkin dia akan berkata, ngapain? Tunggu gua mati gitu kan? Ini sesuai dengan keadaan you saat ini, bisanya cuman ambil itu doang. Kalau you mau meningkat, you mau nggak berpartner sama gua? Supaya lu bisa beli itu buat anak sekolah, bisa buat pensiun, you kasih referral. Jadi member get member lah. Nah itu baru di encourage. Jadi ada stepnya. Pertama kita dulu dong, butuh dulu. Kalau you udah merasa butuh bagus, baru lu boleh cerita. Bahwa itu bagus gini, cerita dari cerita yang paling kecil. Bukankah kalau kita dipercaya perkara yang kecil, kita akan diberi kepercayaan yang besar. Berkat kecil kita terima, berkat besar kita terima. Gitu doang sih Fit. Berarti ada satu lagi mungkin Ci, kan anak muda biasa punya mobil gitu kan ya. Asuransi juga tuh namanya asuransi mobil ya? Asuransi ya. Iya asuransi mobil ya. General insurance lah. General insurance ya. General insurance itu kan sebenarnya ada yang buat mobil, ada yang buat bangunan. General insurance tuh juga luas loh, ada juga buat kapal, ada juga buat angkutan gitu. Tapi buat perusahaan lah, kalau buat yang pribadi paling mobilnya, mobil sama murah. Mobil sama rumah. Mobil sama rumah ya. Mobil, rumah, gudang gitu ya.
kantor gitu biasa. Rumah pun ada yang bangunannya doang atau sama isinya? Oke. Kan ada 2 macam ya. Oke. Seperti itu. Iya. Itu penting juga ya, karena ya balik lagi namanya di jalan segala macam. Oh, kendaraan ya? Iya, kalau kendaraan kan kita pakai tiap hari dan kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi gitu ya. Karena saya contoh nih, saya mungkin bisa berapa ya, udah berapa tahun gitu nggak pernah klaim gitu kan ya. Tapi begitu klaim itu 30 juta gitu. Jadi by the end of the day masih worth it lo bayar lo preminya gitu. Iya. Klaim rasionya masih bagus lah ya kalau buat insurance ya. Iya. Tapi Fit gini, suka lihat nggak orang itu asuransi mobil, kan mobil bagus-bagus dong gitu ya. Apalagi Jakarta takut sempet-sempet. Asuransi mobil, asuransi rumah, tapi dia nggak punya asuransi jiwa. Pernah dengar nggak? Pernah. Banyak banget kan, Banyak. nggak mau sama sekali. Itu seperti ada stigma kali ya, bisa dibilang begitu kali ya. Lu ngarepin gue mati gitu kan. Seperti gini, pernah dengar kisah bebek bertelur emas? Jadi gini ceritanya. Ada kisah nih bebek bertelur emas. Seorang petani itu ya, suatu ketika dia ngeliat, tiba-tiba di kandang bebek dia, bebek gue dari Brebes kan, dari bebek tuh. Ada telur emas gitu, wah dia senang banget gitu ya. Siapa ini yang bertelur emas beneran nggak? Dia bawa tuh ke toko emas dong. Bener nih emas 24 karat. Emas berapa tuh sekarang? 1.600 ya? 1.600.000. Wah itu ternyata 1 kilo. Dapat duit dong dia 1,6 M. Wah dia senang banget. Besok paginya dia lihat lagi. Kok ada sih nih mana nih bebeknya ya? Gitu ya. Ternyata itu jadi dia pegang tuh bebek. Wah dia senang banget. Wah dari hasil itu tuh dapat telur emas tuh tiap hari. Kemudian dia ganti mobil, wah pakai Porsche lah, pakai Lambo lah, macam-macam. Wah dia keren dong. Yang tadinya si petani naik kuda kali naik sapi ke kota, dia udah naik mobil. Terus dia mulai tuh hasil dari si bebek itu, dia rumahnya udah megah. Wah, terus dia mulai takut nih, gue kan pakai Lambo dong, itu tadi ya, asuransiin dong, mobilnya, rumahnya, semua diasuransiin. Kecuali si bebek. Kecuali si bebek. Bebeknya mati nggak bertelur lagi. Selesai lah. Nah itu yang sering terjadi sama kita. Kita lah si bebek. Bener, kita lah si bebek. Kita suka lupa. Bahwa kita itu lebih penting daripada rumah dan mobil. Tapi kita suka lupa. Kenapa? Mobil yang bagus aja suka kita ada servis dong, berkala. Manusia servis berkalanya kapan? Kita stres mikirin ini itu. Makan kurang cukup. Kadang mikir sampai tidurnya malam. Vitaminnya kurang, tidurnya kurang, bahagianya kurang gitu. Kadangkala bahkan orang mencari kebahagiaan semu, bukan mencari kebahagiaan sejati ya. Jadi gini, habis sama temennya happy gitu, karaoke mungkin atau apa, pergi sedih lagi. Kan itu nggak sejati berarti bahagianya. Karena bahagia sejati itu ada teman nggak ada teman kita bahagia kan. Nah itu yang sering terjadi dan sebenarnya kasihan banget ya. Kategori orang kaya itu emang kalau punya duit berapa sih? Kan bukan dari duitnya, tetapi kebahagiaan sejati itu yang membuat gue tuh kaya loh. Waktu apa? Ya gue sehat, gue bahagia tuh gue udah kaya. Mungkin sama lah saya juga dulu muda ya. Kita kan muda dulu. Saya juga pernah muda ya Fit. Itu dari kekayaan, dari prestasi, dari karir. Tapi ternyata enggak. Sejak mengalami musim dingin yang kemarin itu ya, yang saya ceritakan itu, saya mulai lebih mengenal bahwa kebahagiaan sejati itu tidak bisa saya dapatkan dari itu semua. Tetapi waktu saya tahu bahwa saya disertai dan diberikan hikmat untuk mengatur uang yang saya dapat, untuk apa saja, itu tadi, punya asuransi kesehatan yang cukup, lebih enggak kurang enggak cukup. Bersyukur ya dengan yang menawarkan saya pada saat itu, bersyukur juga dengan program-program yang ada makin hari makin bagus, tetapi kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah teliti gitu ya. Kayak yang ini kan buku ini hasil S2 saya Fit. Jadi waktu itu tuh saya sebenarnya nggak pengen kuliah ya. Gimana umur udah 40 lebih ya, tapi suami saya suruh kuliah. Si Koko bilang udahlah gini. Ya udahlah, karena basic saya dari insurance, jadi saya ambil judul Polis Asuransi Jiwa sebagai Wasiat Hibrida. Persilangan hukum perjanjian dan hukum waris. Karena orang kalau bicara warisan, siapa sih yang nggak senang dapat warisan gitu ya. Kemudian orang yang mulai sekarang ngetrennya mulai bikin wasiat. Nah, polis asuransi jiwa itu juga wasiat loh.
kan di situ ditanya beneficiary-nya siapa, gitu ya. Nah nanti di buku saya itu ada ya, di halaman 63 itu ada perbedaan dan persamaan. Apa itu wasiat, apa itu perjanjian asuransi, persamaannya apa, perbedaannya apa. Jadi ini buat umum sih, karena setiap kita akan mengalami pasti hidup mati itu pasti ngalamin dong. Cuma kita nggak tahu kapan, di mana dan sebagainya. Dan setiap kita pasti akan ngurus yang namanya surat keterangan waris. Itu udah pasti ngurus dah. Ngurusnya ada yang di kecamatan, ada kayak kita orang tuh harus di notaris dong. Waktu ngurus, wah huru hara tuh biasanya banyak terjadi. Wah. Rebutan ya, kalau nggak ada. Baru ngurus doang loh, belum bagi-bagi nih, ngurus doang. Belum ada, kalau nggak ada suratnya lebih repot tuh. Waduh gitu, ini punya siapa? Belum lagi terus muncul, gua anak papa gua juga dari istri yang lain. Nah lu, waduh itu. Sengketa lah. Sengketa bener. Jadi kita sering ngurusin hartanya orang. Kadang kita sampai bingung, sampai jam 1 malam loh ngurusin. Ini bertengkar sampai kadang si Koko kalau mau ribut tolong di luar, kalau udah beres baru. Kan tugasnya notaris cuman bikin. Kamu apa-apa kan perjanjiannya. Ributnya mah silakan dong, kalian mau baginya gimana lah. Tapi kita setiap kali harus mempraktekkan sebagai juru damai. Gitu ya. Anak-anak terang katanya suruh jadi juru damai. Yaitu tiap kali si Koko tuh harus jadi juru damai, mempraktekkan juga ilmu konseling yang dia dapat gitu. Kita sama-sama kuliah konseling sih. Jadi dipraktekkan itu, akhirnya ya udah. Belum lagi beberapa perjanjian pranikah. Mau bercerai. Ada beberapa yang mau bercerai kan bikin dulu nih pisah. Prenup. Bukan, udah mau cerai. Udah baru udah mau cerai nih. Prenupnya pas udah mau cerai. Bukan. Jadi dia tidak bikin perjanjian. Pranikahnya nggak ada. Nggak. Tapi dia mau bercerai. Oke. Datang dong. Gonogini kan? Ya betul. Mau membahas gonogini punya siapa. Okay. Tapi waktu datang dikasih tahu, dikonseling. Nggak jadi cerai, sekarang udah punya anak lagi. Wow. Nah, itu jadi kami melakukan tugas sebagai juru damai. Bukan sekedar udah yang penting bikin gini. Kan kalau bikin kan ada dong duit, tapi nggak mau. Kasihan gitu ya, karena itu nggak enak. Perceraian itu sangat tidak enak. Ya mungkin nanti next kapan-kapan cerita kalau tentang di Amerika gitu ya. Mahal lagi. Di sini mah enggak. Kalau notaris ya ditawar semurah-murahnya itu klien bangga. Tapi kalau sama pengacara bayar semahal-mahalnya dia bangga. Saya bilang aneh ya, padahal semua itu nanti notaris bikin lagi tuh. Kayak perjanjiannya apa tuh kita notaris yang bikin. Saya bilang dunia ini kebolak-bolak ya. Tapi kalau ya di Amerika bener, kalau cerai itu mahal loh. Mahal banget gitu. Banget. Jadi kalau kayak Jeff Bezos gitu udah cerai masih kaya, berarti kaya banget. Kaya banget. Ya itu bersyukur ya Fit ya. Jadi saya punya asuransi kesehatan, Cici punya juga itu untuk anak-anak dan dari situ Cici cuma mau mengencourage lagi teman-teman itu punyalah itu asuransi. Kalau nggak punya BPJS ya punyalah asuransi kesehatan, punyalah juga legacy buat anak-anak yang sederhana lah. Kita jangan pikir oh ini bagus ya, tapi kalau kita nggak mampu, ya carilah yang kita mampu. Kayak tadi pertanyaannya ya? Buat karyawan apa yang saat ini kita mampu, nanti gampang kita nambah. Kalau istilah orang-orang ya di bank atau orang-orang yang bahas tentang investasi, top up katanya ya. Ya sejenis itulah. Kalau saya bilang buka yang baru. Kan banyak program kan baru-baru gitu ya. Makin kesini makin bagus dan makin bagus. Saya bilang bagus loh sekarang. Bagus, beda sekali dengan zaman tahun 94. Wah udah tinggal pakai itu doang seret. Udah jadi tuh. Pakai polis apa. Sertifikat rumah juga pakai sertifikat kan sekarang. Udah nggak pakai itu lagi. Kalau misalnya beberapa orang kan nganggap insurance itu sebagai apa ya, kayak ada unit link gitu-gitu kan, berarti dianggap sebagai investasi tuh. Benernya gimana sih visibility-nya kalau dari sisi itu, Ci? Ya itu menggabungkan sih, betul. Tapi kalau si agentnya tidak menjelaskan secara betul atau melakukannya secara betul, akhirnya itu kecewa sih ujungnya, karena saya sih bandar. sama sekali jauh bedanya sama yang diproyeksiin dia gitu. Jadi gini. Ini aktualnya ya, ada komposisi waktu kita bayar, misalkan kita bayar 10 juta, kita mau taruh di investasi berapa persen? Kalau semuanya ditaruh di investasi atau ditaruh di premi, itu beda dong hasilnya. Itu ada perbandingannya, mau ditaruh 10 banding 90, tapi yang mana nih yang ditaruh?
Kalau yang ditaruh di investasi 10, preminya 90, kira-kira investasi kita kecil apa gede? Kecil loh. Ya. Tapi komisinya gede. Oh, gitu. Paham ya? Jadi Iya, kenapa menjadi hasil daripada investasi itu tidak ada? Karena dia taruh di preminya Oke. itu lebih besar daripada di investasi. Tapi kan klien nggak tahu. Ini makanya mesti di-educate kan berarti kan. Iya, klien nggak tahu karena di dalam perusahaan beda-beda cara membuat proposalnya. Iya. Komposisi ditaruh di premi sama di Investasi. investasi berapa komposisinya. Ada yang di blok memang, nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar, ada company yang begitu, ada yang enggak. Nah, tapi kita harus tahu ini ditaruhnya di mana. Kalau preminya itu cukup, yang paling fair nih kalau misalkan mau fair ya 50-50 itu cukup fair lah, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Tapi kalau memang kita betul-betul waktu ngomong nih investasi, maka harus lebih besar di investasi daripada di premi. Sedangkan itu komisinya paling kecil gitu ya. Iya. Serius. Oke. Tapi Asik. coba apa yang terjadi waktu ngomong investasi tapi dia taruh di investasi kecil, preminya gede. Kecewa dong. Iya. Nah, itu yang banyak terjadi. Nah, itu bicara tentang Apakah ada baiknya bahwa emang fokusnya premi aja lah. Emang anggap itu sebagai pure cost buat insurance aja gitu. Nggak ada kalau sisi gitu jangan investasinya. ngomong investasi dong. Ya makanya Jangan apakah itu lebih menjanjikan. baik gitu. Maksudnya Ya. bagi kita gitu ya sebagai pelanggan gitu istilahnya. Lebih baik berarti pure sebagai insurance aja dong, nggak usah ngomong Jangan investasi mikir lah. investasi ya. Iya. Ya, gini. Waktu itu masuk full ke premi. Tergantung alokasi si company itu kemana ya. Hasilnya nanti berarti kita kan ada masa pembayaran premi disebut MPP. Ditulis di situ misalkan 5 tahun. Iya. Kalau ini udah habis, kita mesti harus bayar terus loh seumur hidup. Lain dengan tradisional. Yang tadi Cici cerita yang punya anak-anak itu tradisional. Iya. Jadi 5 tahun ya udah 5 tahun. Nggak ada nambah-nambah apa-apa lagi. Tapi kalau yang jenisnya investasi itu tadi full ditaruh di premi, kemudian 5 tahun kita masih harus tetap bayar yang ke-6, ke-7, ke-9 sampai seumur hidup. Karena itu berhubungan dengan investasi. Ada biaya administrasi yang harus kita bayar tiap bulan. Kayak rekening bank kan ada ya. Apakah buat klien itu oke? Sudah ngomongnya cuma 5 tahun loh. Tapi ternyata dia harus bayar tahun ke-6 dan sebagainya. Apakah oke? Nggak cocok juga kan? Kan di MPP bilangnya 5 tahun. Tapi kenapa ini gue mesti harus bayar, kalau nggak hilang. Polis kita menjadi hangus karena udah nggak ada dananya lagi untuk bayar premi yang berikut-berikutnya. Seperti itu. Jadi yang direkomend tuh gimana? Kalau menurut Cici nih, sebagai pengalaman Cici nih ya, skema apa yang paling menguntungkan nih kalau dari sisi klien? Kalau masih muda, Iya. ambillah produk tradisional yang tadi cuma 5 tahun. Itu murah banget. Oke. Murah-murah banget ya. Maksudnya aduh murahnya banget. Umur anak-anak nih. Contoh punya anak Cici aja ya. 1M itu 1 tahun cuma bayar 8 juta. Kan murah banget. 5 tahun doang loh. Yeah. Jadi gue cuma taruh uang 40 juta. Kalau kenapa-napa dia 1M. Udah aman tuh. Tapi kalau umur kayak Cici ya, itu berlipat-lipat. Oh iya. Berlipat-lipat kan. Oke. Kemudian solusinya apa ya? Nah waktu itu kenapa keluarlah itu yang unit link. Untuk umur-umur yang seumur gitu. Keluar unit link. Jadi waktu di unit link itu kita akan lihat tuh. Ada preminya sesungguhnya itu berapa. Itu kelihatan. Jadi solusinya, kalau untuk yang udah umur, bukan anak muda. Kalau anak muda itu yang tadi ya, itu nguntungin banget. Kalau itu ya udah, kalau seumur Cici ya udah terpaksa ambil unit link. Unit link tapi dibagi 50-50. Kemudian kalau udah 5 tahun tetap dibayar premi yang kelihatan itu tiap bulan. Kayak punya Cici itu, ini kalau yang unit link itu ngikutin umur. Jadi akan tambah mahal tiap Makin tahun. tua. Ya. Seperti program jangka warsa sebetulnya. Jangka warsa tuh 1 tahun selesai habis, 1 tahun selesai habis. Itu seperti itu jenisnya. Kayak tiap tahun di renew jadinya. Betul. Dengan Seperti sesuatu yang juga baru. asuransi kesehatan kan itu ada umurnya juga kan beda. Lain sama yang punya tradisional, punya anak Cici itu. Jadi mau nggak mau itu yang bisa dilakukan. Sekarang kayak Cici lihat ya, ada sih masih ada nilai unitnya punya Cici sendiri nih. Tapi Cici maintenance. Karena sudah tidak didebet lagi, udah habis kan. Jadi udah kasih tahu sama kok kita tiap tahun udah aja taruh hitung-hitung kayak tabungan 10 juta aja tiap tahun. Udah jebret. Udah anggap
dapat untung lumayan, enggak, tapi maintenance kita punya UP tetap jalan sampai seumur hidup. Itu yang solusi yang Cici lakukan. Baik, jadi buat yang punya sekarang seperti itu, lihat aja itu kelihatan kok preminya berapa segitu. Jadi jangan, itu kan biasa harusnya sekitar 40 juta 1 tahunnya. 40 juta. Tapi kan udah berhenti dong 5 tahun. Sisanya itu cuma lihat buat maintenance, taruh 10 juta aja. Kan tetap lebih murah lah gitu. Paham ya? Dengan usia yang udah gocap lebih gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan, yang dari sisi Cici sendiri melakukan itu. Sarannya juga seperti itu. Jangan dibiarin, kan agen udah bilang, agen sering bilang 5 tahun udah gak usah bayar, gak apa-apa. Ngambil dari itu kan, nanti dia keluar 5 tahun itu kan. Buat lu gak apa-apa, tapi begitu yang diambil gak ada, mati kan, langsung putus. Polisnya lapse. Kita gak bisa ikut lagi. Kalau mau ikut kan harus cek kesehatan. Baru lagi ulang lagi dari awal. Ya kalau diterima kan udah makin tua. Terus kayak Cici sekarang, udah lapse. Mau di ini, gimana udah kena, kan terdiagnosa itu sulit. Nah itu jadi maintenance benar-benar. Kita nggak pernah tahu, jadi usahakan jangan sampai lapse. Jadi ini lagi kan balik lagi, insurance di Indonesia kan ada banyak nih. Ada nggak tips memilih perusahaan insurance mana yang diambil gitu? Pertama, tidak ada perusahaan yang tidak bagus tentunya. Semua bagus. Ada bagusnya mungkin lebih tepat bilang gitu ya. Ya ada bagusnya kan, mesti tiap-tiap ada. Semua bagus. Ada kompetitifnya di mana. Cuman gitu ya. Kita cocok produk yang mana. Kan belum tahu kan. Iya. Semua punya plus minusnya. Tidak ada satu perusahaan semuanya bagus. Nggak ada lah. Semua punya plus minusnya, tinggal kita cocok yang mana. Kalau misalkan gue cocok di perusahaan A. Oh iya, lihat dong. Beberapa perusahaan begini misalkan. Kayak tadi yang buat pajak waris ya. Ada yang murah banget, itu berarti nilai tunainya akan kecil. Cocok nggak sama kita? Kita kan nggak butuh nih, cuman butuh buat pajak waris, jadi nggak, terserah lah, gue nggak akan ambil kok. Pajak waris tuh gimana tuh? Boleh jelasin nggak? Pajak waris itu sesinya beda. Kurang lebihnya aja. Pajak waris itu gini, setiap siapapun yang meninggal, waktu terjadi peralihan aset, itu ada pajak waris dong. Jadi kalau kita jual beli kan ada jual beli dua pajak kan. Kalau ini kan cuma satu sisi aja, yang terima doang yang kena pajak, yang ngasih kan udah meninggal. Udah meninggal, nggak usah ditagih ya. Nah itu, jadi untuk keperluan itu, contoh gini, kita dulu beli rumah, si papa punya rumah nih, dulu nilainya misalkan cuma berapa ratus juta lah. Seiring dengan perjalanan kan ya meningkat ya. Ternyata untuk bayar pajak warisnya aja, itu dia masih bayar 10 M. Pajak warisnya doang nih. Wah gimana? Sedangkan pada saat itu si anak nggak punya cash flow yang bagus. Gimana? Dia bingung dong untuk bayar pajaknya. Sedangkan mau beralih ke atas nama dia. Solusinya ya pertama dijual, itu kan supaya bisa bayar pajaknya, dapat duitnya. Tapi kalau dia nggak mau jual, dia mesti ganti nama kepada dia, kan dia harus bayar pajaknya. Nah kalau si papa punya insurance yang tadi buat pajak waris nilainya gede itu, bayarnya murah, ya buat bayar inilah. I see, Itu yang sering saya sampaikan gitu kepada teman-teman, ambillah yang model itu. Kesatu buat anak-anak, karena mungkin kita nggak tahu ya keadaan anak kita waktu itu gimana. Meskipun dia mendapatkan pabrik, bisa kelola nggak tahu. Ada cash flow yang cukup nggak tahu. Tapi dengan itu paling nggak satu step aman dulu lah. Seperti itu sih. Pajak waris itu benar berapa persen sih? Berapa persen? 5%. 5% ya? Dari nilai NJOP-nya? Tapi setiap kota beda-beda ya. Maksudnya gini, kayak pemotongan. Di Jakarta beda. Di Surabaya beda. Setiap kota tuh punya regulasinya. Oh gitu. Itu kan sama Pemda ya. Pemkot. Pemkot. Jadi insurance itu untuk make sure juga ketika bukan waktu dia meninggal dapat uang pertanggungan, juga segala asetnya dia itu termasuk di cover lah waktu pas ada perpindahan kepemilikan gitu ya. Ya itu kalau yang udah mikir panjang. Tapi, dan udah tua biasa baru mikir itu kayaknya ya. Tapi udah mahal banget. Iya makanya problemnya tuh gitu ya. Benernya kan kalau muda murah, tapi seringkali orang sadarnya udah tua gitu kan ya. Mahal banget. Mahal banget. Jadi kalau mau hitung-hitungnya, kenapa dibilang ya jadinya kurang worth it ya, jujur aja. Kalau udah tua. Batasnya berapa sih gitu yang nah ini lagi mesti kejelian melihat ya. Ada company di usia tertentu lebih murah daripada usia company lain. Umur yang terbaiknya umur berapa tuh? Paling bagus di umur 25 sampai 30. 25 30.
Ambil Jadi 5 tahun itu ya? ya itu paling bagus karena apa? Mungkin udah mulai kerja, Ha-ha. meskipun hasilnya nggak terlalu banyak, Ha-ha. ambillah itu. Oh. Itu paling bagus, paling murah di semua company rata-rata itu paling murah. 25 sampai 30. Oh, itu tips bagus tuh. Jadi sisihin untuk masa depan karena either way juga kita pasti berangkat lah. Nggak ada yang bisa Iya, betul, luput betul, kan ya. betul. Jadi beruntung sekali yang anak-anak muda sekarang ya. Kan banyak tuh, wih luar biasa ya udah jadi miliuner muda-muda gitu, apa sih ngapain sih? Saya juga belajar sih, Cici belajar maksudnya di umur tua gini, oh mereka belajar dari medsos, konten apa, wih gue juga masih belajar ya. Nah ini yang sedang dipelajari untuk next year, yaitu mau belajar dengan anak-anak muda, mau berkolaborasi dengan anak-anak muda, yuk gue punya pengalaman, gue punya ini ilmu, ya udah ayo kita kolaborasi, itu yang bisa dipikirkan dan bisa dikerjakan. Kan udah dapat umur tambahan nih 3 tahun ya. Dan percaya bahwa Tuhan ke depan terus akan membuat banyak hal dan mau jadi berkat baik untuk wanita, anak-anak, mau jadi berkat begitu banyak orang. Terutama anak muda next gen ya yang masih punya anak kecil kan. Bagaimana mempersiapkan mereka itu benar-benar yang kamu harus siap ya. Karena waktu dulu belum sekolah kan nggak ada sekolah jadi mamah kan, nggak ngerti gitu. Jadi coba tanya Chris gitu, cara mendidiknya tuh benar-benar salah gitu. Setelah belajar, oh nggak bisa begitu. Nah, dari situ Cici terus berusaha untuk terus menerapkan bahwa kamu bagaimanapun apalagi asetnya banyak, punyailah wasiat. Ini kan bicara tentang wasiat ya, buku Cici juga kan. Wasiat ini. Nah, Karena walaupun saudara hubungannya deket tuh kalau udah urusan kantong bisa beda ya Ci ya. Sering lihat gak sih yang itu ya? Yang sering ribut gitu. kan kemarin baru ada kasus juga. Yang mana nih? Oh ada gitu saling dibunuh gitu. Ada juga. Saling bunuh. Tapi bukan di tempat kita ya. Bukan tempat kita, paling marah-marah tunjuk-tunjukkan gitu ya sampai wah gitu. Sampai berhari-hari. Itu bukan cuma di kantor, sampai rumah orangnya telepon terus. Sampai saya bilang, "Kok ini udah di rumah loh?" Saya sampai ingetin gitu. "Iya, tapi gimana terima telepon? Yang satu ngadu." Saya bilang, "Sabar ya dia." Berarti kalau misalnya ada ada sengketa gitu dan dia di depan notaris nggak bisa selesai, di pengadilan berarti sih bisa sampai Tahu gitu. nggak sih kalau ke pengadilan itu Jauh lebih mahal sih pasti. biayanya pasti lebih mahal, waktunya lebih mahal. Bertahun-tahun Kita nggak selesai. Ini kalau misalkan udah jelas kan ini aset gua Iya. mau jual gitu kan jelas ya. Tapi kalau itu kan ngegantung. Belum Dijual lagi nggak bisa ya? jual nggak bisa kan, nggak mau orang Nggak ada yang mau beli disengketa. Ini misalkan yang bersengketa kakak adik, Ha-ha. salah satu meninggal, Ha-ha. punya anak, nanti sama anaknya tuh, sama keponakan, itu lebih ribet. Terus nggak ini sama cucunya, itu lebih ribet. Jadi lihat ya, kalau misalkan ada satu tempat yang bagus di kota, terus nggak laku-laku, terbengkalai, itu Iya. pasti warisan, itu pasti sengketa. Karena dia nggak punya duit tadi tuh yang 10M misalkan ngurus, toh dibiarin aja. Terus sampai beranak cucu pinak, nggak selesai kan? Ya udah sengketa. Yang mau beli juga nyariin, nggak ketemu kan udah tersebar. Dan kalau di notaris belum kumpul semua kan nggak bisa tanda jual. tangan juga, Iya, bisa jual ya. akhirnya kan sengketa. Jadi saran untuk hal itu di luar insurance ya. Kalau misalkan terjadi satu kematian, kita sudah ada harta waris yang dibagi, segera dibagi, segera dibalik nama, secepatnya. Mengurangi masalah Di kemudian hari. Karena itu ada yang walaupun udah ada surat warisnya gitu, ada yang nggak balik nama, ada juga. ada kan, karena nggak mau bayar pajak, nanti aja gitu orang dulu terutama ya. Saya bilang jadi lama banget kan, regulasi bisa berubah terus. Lebih baik segera selesaikan. Itu ada time limitnya nggak sih? Nggak dari ada, government? tapi kan waktu Open. open, tapi waktu gini, misalkan tahun 2020, 1920, Oke. sertifikat kan yang modelnya beda. Sekarang kan udah sertifikat. Dari itu ke sertifikat mungkin dia akan mengalami 4 kali pergantian. Berarti 4 kali biaya, tetap ditagih nanti. Ujungnya Tetap kan lebih gede dong. Iya, Jadi iya, lebih iya. baik step ini ganti ya udah, kan nggak berat dong. Iya. Tapi entahlah masyarakat punya mindsetnya nggak apa-apa nanti, karena mereka pikir mereka akan jual, pembelinya nanti akan ngurus. Tapi si pembeli ngurus dengan biaya begitu kan juga Nggak nggak mau mau. langsung. Betul ya. Iya. Jadi
kita juga tidak merugikan pembeli, kita juga nggak nyusahin diri kita. Kalau sudah seperti itu segera urus. Ini bukan buat notaris, nggak, buat orangnya sendiri. Tetap dia harus, ya ini ngalamin sendiri, kemarin ngurus punya papih kan, nggak ada juga kita susah ngurusnya. Kita loh ya gitu, kita yang biasa ngurusin gitu, kita ngurus juga susah. Kenapa susah? Jadi atas nama mami, belum dibalik nama ke papi sama ke kita ya, 3 anak, papinya keburu nggak ada. Jadi dari sini harus ke sini dulu, baru ke dibagi yang mana. Jadi ada 3 level yang harus dilakukan. Mami kan 2020 nggak ada, papi 2021 kan cuma setahun kan, nggak sempat ngurusin, pikir papi udahlah lagi bersedih lagi apa, kan kita nggak mungkin gitu kan. Kita biarin dong, ternyata papi nggak ada, itu pun susah, butuh waktu 2 tahun. Untuk urusnya 2 tahun? Kita loh ya, kita butuh 2 tahun. Saya nggak tahu, itu karena berjenjang. Bayangin kalau jenjangnya dari si engkong, si papa, si anak, si cucu 4 jenjang, tambah lama. Dan, nah ini masalahnya antara permintaan, kita mau cepet kan. Proses di sana nggak bisa cepet, lama. Kita mau cepet. Karena mau cepet kan ada ekspres. Nah itu berbeda. Harganya lebih mahal lagi berarti pastinya. Bukan karena kita, tapi ada yang minta mempercepat. Karena saya Cici sendiri ya ngurus nih pergi. Ngurus tak. Harusnya itu cuma 5 hari. Datang sendiri dong ngurus 5 hari. Mbak, kok katanya 5 hari gitu kan. Ini bisa dilaporkan nih gitu. Ya ibu ngadep aja ke atas kalau mau gitu. Enggak lah, kalau ngadep nanti urusannya panjang gitu kan. Dibiarin aja. Jadi sebulan. Tapi nggak keluar apa-apa loh. Artinya butuh kesabaran kan. Nah pertanyaannya, klien mau nggak sabar? Nunggu seperti itu prosesnya. Memang lama. Tapi kalau nggak mau keluar duit yang banyak, ya kayak begitu. Tapi kan kadang mau cepet kan. Ya biasanya mau cepat dijual soalnya biasanya. Ya gitulah, semua kan ada requestnya. Jadi bukan karena kita, tapi kan ada yang ngurusnya. Kita kan hanya orang tengah aja. Ya itu, jadi larinya beda ya. Itu tadi pajak waris lah. Tapi itu bagian kan, itu bagian dari pajak itu. Waris, pajak waris untuk mengurus sertifikat aset-aset kita lah. Seperti itu. Mungkin sebagai penutup nih Ci, mungkin kasih nasihat nih dari sisi insurance itu buat anak-anak muda nih, karena pendengar kita mostly anak-anak muda lah ya gitu. Itu sebagai closing Ci, silakan Ci. Buat anak muda, kalau dari Cici adalah makin muda kalian, makin kalian berkreasi, itu momennya tepat sekali. Dan banyaklah sharing dengan mama, dengan papa bahwa ini ada sesuatu yang baik. Tolong support saya. Contoh, kalau bilang sebagai konsultan itu bisa dilakukan sejak umur 17 tahun, kan udah punya KTP. Itu adalah sarana untuk mengeduket diri kita sendiri, untuk memiliki sesuatu tuh tadi, jaminan waktu kita umur 55 gitu ya. Dan untuk yang lebih lagi dari hasil itu, tapi ajak mama papa bicara gitu, sebagai support system. Karena ini juga yang Cici lakukan untuk anak-anak, sebagai support system sedini mungkin. Mungkin buat anak-anak yang gede-gede nggak sempat karena belum belajar waktu itu, namanya belum belajar gitu ya. Setelah belajar, oh ya ini harus dilakukan. Banyak bicara sama mama papa, seperti kalian ingin cita-citanya apa, ingin besok seperti apa. Kalau misalkan mereka tidak punya dana untuk itu, yuk kita sama-sama cari dana. Dan itu yang Cici sampaikan kepada Joshua, dan sampaikan juga kepada Jo, kasih tahu teman-teman ya, kalau mau seperti ini, misalkan mereka kesulitan gini, yuk kita sama-sama. Nanti sama mama kita akan duduk sama-sama belajar, duduk di kelas belajar, namanya belajar kan di kelas ya biasanya ya. Di kelas itu tidak harus dalam satu ruangan, tapi maksudnya bisa secara online, secara one on one, untuk bersama-sama menciptakan next generation itu yang berbahagia. Bahagia itu bukan diukur dari banyaknya duit. Bahagia itu bukan diukur dari dia sarjana atau apa, atau uangnya banyak, mobilnya banyak. Bahagia itu diukur dari setiap kita itu punya pilihan yang kita nggak tahu anak ini apa. Dan untuk bisa menghargai kebahagiaan anak, orang tua juga harus tahu. Itu yang Cici belajar. Jadi untuk anak-anak muda, ajak mama-mamanya belajar ya. Pesannya itu sih, karena anak-anak muda masih bergantung. Ini kan muda yang muda banget berarti ya.
Kalau dia yang sudah bekerja tentunya berbeda. Saat kalian sudah pegang uang, tolong kelola dengan baik. Waktu kalian bisa mengelola uang kecil dengan baik, maka uang besar pun kalian akan bisa kelola dengan baik. Salah satunya tadi pertanyaan David adalah apa sih yang bisa dilakukan? Ambil yang paling murah. Itu saja dulu. Nanti itu akan berkembang. Belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Ya, nanti besok ada lagi yang lain. Tapi rasa syukur itu akan membuat kita penuh dan kuat dan bisa menjalani hari-hari meskipun susahnya kayak apa. Tapi dari rasa syukur itu. Jadi buat anak muda terus mengucap syukur bahwa bagaimanapun orang tua kita tidak sempurna, kita tetap mengucap syukur dengan apa yang ada. Pekerjaan kalian apapun hari ini, misalkan lulusannya engineering, kerjanya admin, tetap mengucap syukur. Karena hari ini adanya itu. Suatu saat mungkin ada yang berbeda, ya nanti. Tapi mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena dengan mengucap syukur, kita punya kekuatan yang lebih. Ya, itu dari Cici sebagai anak yang pernah jadi anak dong tentunya. Dan menjadi orang tua sekarang, next mungkin jadi oma gitu ya. Yang mau terus belajar, siap menerima masukan, siap belajar, termasuk dari David juga mau belajar. Banyak Sama-sama sih, saya belajar banyak banget. Thank you ya buat bincang penjuru, terus diberkati Tuhan. amin. Untuk boleh menjadi berkat buat next gen, untuk menjadi generasi yang kuat. Itu generasi strawberry itu yang di luar, yang kita mah enggak, generasi kuat. Amin, Gitu. amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you banget ya Ci buat Sama-sama. waktunya sharingnya gitu ya. Sama-sama, Fit. Thank you banget juga di rumah yang udah toningin atau dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di Bincang Penjuru berikutnya. Bye.